Malam sepekat kopi akan kuseduh mesra untukmu. Bukankah kopi yang telah mempertemukan kita di kedai kopi dalam rinai ritmis malu-malu? Mata kita saling bertukar dalam diam dan tubuh kopi seakan mengamini hati kita yang saling mengagumi. Hari-hari berikutnya sering kucuri pandang di balik jendela kedai itu. Kau selalu di sana, sendiri. Entah siapakah yang kau tunggu. Apakah kau coba dengar? Kopi-kopi itu gaduh menyuarakan hatiku yang sepi. Selamanya kau tetap bayangan kopi, hitam bersanding dengan cangkir di bawah lampu teplok bergantung sepi. Angin mempermainkan asap hitam, kau pun ikut lingkukannya. Sampai malam benar-benar pekat dan lampu seperti mata sendiri tanpa tidur semalam suntuk. Dan bayanganmu mengikor sampai pagi. Malam ini aku akan meminta tidur di matamu. Bukankah kopi sudah merayumu, mengusir kantuk yang membuatnya cemburu? Aku akan menikmati pupilmu yang mengecil, dan aku berharap menjadi bintang yang kerlip bersanding dengan bayangan kopi. Aku dan kopi adalah satu wadah. Ingin kau rindui setiap pagi dan menjelang malam. Berharap kantukmu adalah aku. Dan kopi akan sangat bahagia menyaksikan aku pulas di matamu. Kueja bibirmu di warung-warung kopi. Barangkali bibir kita pernah satu cangkir, mengatup lama menghirup rindu pada sebuah warna. Karena hitam adalah pilihan ketika ada pembanding putih pada susu. Aku datang ke kotamu hanya untuk menelusuri bibirmu yang tercecer di sendok dan cangkir. Aku sangat cemburu. Sedekat itukah kalian? Sedangkan kita tidak. Aku terus berselancar di gelap malam dengan harapan kau duduk manis di salah satu kedai kopi langganan kita. Hujan pun berhenti sedangkan kopiku masih separuh. Kau bilang ini tanggung. Kamu. Kubiarkan kopimu menguasai pikiranku. Hujan telah mewakili menjengukku hari ini. Kopi hitam manis ini layaknya senyummu yang terus meneror rindu di cangkir keramikku. Aku semakin menggilaimu seperti kopi. Ingin rasanya aku kemasi racunmu tanpa jejak. Cukup sajalah menjadi air tawar tanpa hitam. Kopi sudah menjadi karbon yang beku. Tak perlu lagi aku ingat tentang warna krim susu yang nikmat. Karena air tawar adalah senyummu tanpa rasa. Sepertinya rasa itu jejak dan kita tak perlu mencari tapak kaki kita yang hilang. Cukup bumi yang tahu. Merekam jejak kita termasuk cangkir yang pernah singgah di bibir manusia. Bukankah rasa itu hanya soal asumsi? Bahwa garam itu asin, gula itu manis, dan asam itu kecut. Pernahkah kita berpikir rasa kopi pahit akan manis ketika bertemu dengan gula, dan akan bertambah nikmat ketika bercampur krimer atau susu? Diminum
pakai es atau panas, pakai cangkir atau gelas, makannya di warung atau di lesehan, bersama pacar atau sendirian. Dan tentunya ditemani pisang goreng atau telo godok saat hujan atau cuaca gerah. Lagi-lagi aku menghayal tentangmu. Pernah suatu hari kau bilang, kopi buatan kedai ini hambar dan tak menarik lidah. Lalu ku bilang, cobalah kau tambah sedikit garam sayang. Bukankah garam dipercaya sebagai penguat rasa? Garam. Aku teringat kata-kataku sendiri. Dan kopiku kali ini benar-benar hambar, tak menarik sama sekali seperti kopimu saat itu. Aku baru merasakan rasa itu juga layaknya kopi. Kadang hambar karena duduk dengan pangku kosong tanpa teman. Di hari ke-10 aku tetap memikirkan kemana lagi aku harus menelusuri jejakmu di kota ini. Menemani bibirmu barangkali masih terlukis jelas di cangkir itu. Berharap tetap ada tanpa sentuhan pembersih piring atau disentuh dengan bibir yang lain. Aku semakin cemas saja. Pada malam, di bawah teriakan lampu kota yang seakan menjerit-jerit agar aku tak menyerah, mengejar jejak yang belum terbaca sampai kini. Ku kembalikan arah jalan Babarsari. Ada beberapa tempat ngopi yang sering kita kunjungi di sana. Di Gang Amandit, dekat Wartel Maizen, tepatnya angkringan Pak Soleh. Hatiku mulai sumringah. Mengapa baru kuingat tempat itu? Aku teringat tawa Pak Soleh dengan renyah, menambah tempat itu kian hangat. Sesekali kelakarnya membuat aku malu. Angkringan itu tetap sama seperti dulu. Yang membuatnya agak sedikit berbeda, di samping kanan dibuat lesehan memakai plastik baliho bekas pemilu kada tahun lalu. Juga terlihat lelaki berperawakan sedang tengah meracik kopi jahe. Aku bertanya dalam hati, apakah itu asisten Pak Soleh? Barista baru di angkringan itu. Langkahku semakin dekat, dan kudekati seorang lelaki parubaya yang sudah lama sekali kutinggalkan. Kopi jahe rasa rindunya ada, Pak? Tanyaku tanpa basa-basi. Lelaki itu pun heran menatapku. Bukankah kopi rasa rindu 2 tahun lalu hanya milik Andin dan Riko pemiliknya? Mungkin begitu pikirnya. Kemudian lelaki itu menjawab, "Maksud Mbak, kopi apa ya? Kok saya sedikit kurang paham?" Aku pun hanya tersenyum. "Iya Pak, saya minta dibuatkan kopi jahe rasa rindu, khusus bikinan Pak Soleh," jawabku lantang dengan sedikit melotot. Kemudian Pak Soleh tertegun sejenak. "Andin? Ya, apakah ini Andin?" tanya Pak Soleh berulang-ulang kali meyakinkan matanya. Senyumku kian lebar. "Masa lupa sih Pak, ini Andin. Aku sangat rindu kopi angkringan ini yang tidak dimiliki kedai manapun.
Tawa kami berderai. Angkringan itu makin riuh saja dengan pembicaraan kami. Sedangkan mereka yang menikmati hidangan angkringan seakan angin lalu. Kursi panjang itu sudah kami kuasai. Ceker dan teman-temannya juga khusyuk mendengarkan perbincangan kami. Malam-malam berikutnya langkahku tak pernah berhenti mengunjungi angkringan Pak Soleh. Tinggal 2 malam saja lagi aku bisa menikmati kopi kenangan dengan orang-orang yang menjadi saksi kenangan itu. Jejak kopi itu rupanya sudah menemukan cangkir terakhirnya. Pak Soleh memang tak pernah berubah. Gaya bahasanya yang medok, tangannya yang terampil membakar kepala ayam dan ceker pesanan pelanggan. Paling tidak kerinduanku sudah sedikit terobati. Pak Soleh sudah menghadirkan kenangan itu di mataku beberapa malam terakhir ini. Pukul 17.00 gerai kereta jurusan Jogja Bogor sudah menanti. Kulangkahkan kaki yang sepertinya enggan menginjak gerbong itu. Kaki kiriku seakan berbisik, "Yakinkah kau tak lagi ingin mencari jejak kopimu yang hilang itu? Apakah kau sudah menyerah dan kembali pulang dengan pikiran kosong? Atau memang kau sudah ikhlas semuanya tentang kenangan, tentang kehangatan yang tak pernah kau dapatkan di kedai kopi manapun? Kau lemah, kau kalah, dan kau hanya pecundang." Teriakan kaki seakan memakiku dengan lantang. Sedangkan kaki kananku juga tak kalah menimpali. "Kau harus pulang, Andin. Masih ada hari esok atau lusa kau jemput kopimu. Bukankah rindu itu tak perlu kau bayar tuntas sekarang? Kau bisa mencicilnya dengan waktu. Abaikan sepimu, abaikan dinginmu. Kau sudah kirimkan salam di angkringan itu, kelak kopimu akan menjemputmu di gerbong-gerbong senja bersama malam yang indah." Senja itu menenggelamkan gerbongku. Di jendela yang terlihat hanya gambarku membias di kaca. Di luar terlalu gelap. Bintang terlihat samar beradu dengan angin yang ditebas-tebas gerbong. "Mau kopi, Mbak?" Sebuah tanya mengagetkan lamunanku. Pada pemuda berjaket kulit menawarkan kopi botol ke arahku. "Terima kasih." Kutolak tawarannya dengan senyum dingin. Aku tak akan pernah menggantikan kopinya dengan kopi siapapun. Saat ini